Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua BCM Kanor dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan saudara sekalian jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik pada malam hari ini kita akan memperdalam tentang maqasid akhlakiyah dalam hukum syariah, yaitu kajian pengembangan manhaj tarjih. Jadi topik kita agak sedikit berat, tapi penting untuk kita bahas dan kita coba tradisikan, dan nanti barangkali ada juga hal yang perlu untuk kita diskusikan. Yang sebelum kita masuk pada kajian kita coba pahami dulu tentang epistemologi ijtihad maqasid. Ijtihad maqasid itu apa? Jadi maqasid itu artinya tujuan sebuah hukum. Jadi yang disebut maqasid apa? Tujuan sebuah hukum. Hukum itu lahir ada tujuan yang ingin dicapai atau direalisasikan. Hukum, lahirnya sebuah hukum itu secara umum didasarkan pada nas atau teks. Jadi sebuah hukum itu lahir didasarkan pada apa? Nas atau teks. Kenapa demikian? Karena sumber kita beragama itu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu dibukukan dalam mushaf itu, Sunnah juga sudah kodifikasikan dalam kitab-kitab hadis, sehingga ketika seorang mujtahid melahirkan pandangan hukum itu didasarkan pada nas, yaitu pada teks, dengan berbagai macam metodologi. Di antara metodologi yang paling penting berkaitan dengan analisa kebahasaan. Analisa apa? Kebahasaan. Karena Al-Quran dan Sunnah itu kan berbahasa Arab, maka kita memahaminya berdasarkan apa? Ketata bahasaan atau berdasarkan apa? Lafaz yang ada di dalam bahasa Arab itu. Kalau kita hanya bersandar pada teks atau pada nas gitu, terkadang hukum yang dilahirkan itu kaku. Terkadang apa? Kaku. Makanya orang yang berpegang pada teks itu disebut apa? Literalis. Orang yang hanya berpatokan pada teks. Terkadang hukum itu tercipta tapi sangat apa? Kaku. Susah untuk diaplikasikan, dan apa? Tidak ada nilai spiritualitas, sehingga melahirkan orang beragama malah apa, Pak? Malah repot, malah susah untuk
amalkan. Kadang juga membuat takut orang lain. Itu pemahaman yang literalis. Nah, sehingga muncul sebuah metodologi ketika kita melihat sebuah hukum itu tidak tetap menggunakan sandaran teks tapi digali lagi. Sebenarnya yang diinginkan syariat itu apa? Itu yang disebut apa? Ijtihad maqasidi. Ijtihad apa? Maqasidi. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya? Sekira-kira gitulah. Nanti suatu saat kita apa? Kaji ulang. Berarti kalau ijtihad maqasidi itu melihat nilai filosofis, melihat tujuan hukum itu dibuat untuk apa gitu. Tidak sekedar melihat apa? Teks atau nas. Yang diinginkan syari', yang diinginkan Allah dan Rasulnya itu apa? Itu yang dicoba apa? Digali. Kenapa kok dimunculkan ijtihad maqasidi? Karena berbagai macam rumusan hukum tadi terkadang terlalu kaku apa Pak? Menjadikan orang beragama itu semakin repot sehingga tidak bisa berinteraksi dengan zaman modern. Orang semakin paham agama semakin apa Pak? Melihat modernitas itu sebuah apa Pak? Sebuah ancaman gitu. Suatu hal yang perlu untuk ditinggalkan. Dan Muhammadiyah cara beragamanya tidak semacam ini. Muhammadiyah tidak madhabi, mengikuti madhab tertentu, tidak juga apa Pak? Salafi, hanya melihat masa lalu, tapi Muhammadiyah apa? Tajdidi. Dia Quran dan Sunnah, tapi juga apa Pak? Agama itu harus bisa merespon tantangan zaman. Sehingga ijtihad maqasidi itu sekarang dimunculkan, dikuatkan dalam tradisi keagamaan di Muhammadiyah. Bisa dipahami ya? Kira-kira, ya. Maqasid syariah itu, syariat itu ingin merealisasikan 5 perkara. Sebagian ulama mengatakan 6 perkara. Ini yang disebut dengan al-kulliyat al-khams. Semua ajaran agama Pak, pasti didasari oleh 5 atau 6 ini. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga harta, yang keempat menjaga nasab, yang kelima menjaga akal, kemudian yang keenam menjaga kehormatan. Semua ajaran syariat pasti endingnya 6 atau 5 ini ya. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang antara memasukkan menjaga kehormatan dan nasab ini terkadang disamakan, terkadang apa? Dibedakan ya. Semua ajaran agama itu ingin merealisasikan 6 atau 5 perkara ini ya. Bisa dipahami itu enggak? Kenapa enggak boleh mencuri? Karena syariat ingin menjaga apa? Harta. Kenapa mabuk itu haram? Menjaga akal. Kenapa membunuh itu tidak diperkenankan? Menjaga jiwa, itu ya. Nah, sehingga dalam kitab Jauharut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, yang mana mazhabnya Maliki, karena mazhab yang getol dalam mengembangkan ijtihad maqasidi ini adalah mazhab apa? Maliki. Di antara tokohnya Imam Syatibi. Sehingga dalam kitab Jauharut Tauhid Pak, ini yang pernah kita kaji ketika kita bicara kepemimpinan dalam Islam. Dia mazhabnya Maliki, tapi kitab ini populer di Indonesia karena Jauharut Tauhid itu bicara akidah, bukan bicara apa? Fikih. Sehingga di pesantren tradisional itu ya dikaji. Yang secara umum mereka apa? Berakidah Asy'ari sebagaimana tadi Imam Ibrahim Al-Laqani. Di sana dikatakan wa khifdu dinin tsumma nafsin mal nasab wa mithluha aqlun wa irdun qad wajab. Ada yang baca wa ardun qad wajab. Wa hifdu din. Maka syariah itu menjaga
agama. Thumma nafsin, kemudian apa? Jiwa. Mal, menjaga harta. Nasab, menjaga keturunan. Wa mithluha aklun, demikian juga menjaga akal. Wa irdun atau wa ardun, menjaga kehormatan, kon wajib, semuanya wajib. Ini yang disebut dengan apa? Maqasid asy-syariah. Nanti kita coba kaji lebih dalam lagi. Al-Imam Asy-Syatibi, Imam Syatibi itu salah seorang madhab seorang ulama dari madhab Maliki yang hidup di Andalus. Andalus itu Spanyol. Beliau menulis kitab namanya Al-Muwafaqat. Di sini Imam Syatibi merumuskan dan menjabarkan maqasid asy-syariah itu. Dan maqasid syariah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama dzaruriyah. Dzaruriyah itu primer, tidak boleh diabaikan. Kehidupan tidak mungkin ada ketika mengabaikannya. Sandang, pangan, papan gitu. Hajiyat, ini kebutuhan yang sekunder. Kalau tidak terpenuhi menjadikan kehidupan repot itu, repot gitu. Misalnya sekarang jenengan kendaraan itu, kalau jenengan nggak punya kendaraan bisa hidup atau enggak? Bisa, tapi repot atau enggak? Repot. Itu namanya hajiyat. Tahsiniyah itu hanya aksesoris, hanya kebutuhan tersier. Misalnya jenengan rumahnya dicat apa, kemudian pagarnya bagaimana, desainnya bagaimana, itu namanya apa? Tahsiniyah itu, atau tahsiniyah. Meski ini klasifikasi Imam Syatibi. Nanti suatu saat kita perdalami. Tapi intinya ketika kita bicara maqasid syariah itu ini Pak hierarkinya. Dzaruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Dzaruriyah primer, hajiyah sekunder, tahsiniyah tersier. Itu lebih mudah, maksudnya lebih umum disampaikan. Yang kita kaji maqasid syariahnya tidak melihatnya dari 5 perkara atau hierarki yang disampaikan oleh Imam Syatibi tadi Pak, tapi lebih melihat pada akhlak, bahwasanya lahirnya hukum itu harus dibarengi dengan akhlak. Artinya hukum itu lahir untuk menjadikan manusia yang berakhlak. Ini yang kita akan coba dalami. Dan di Muhammadiyah dengan maqasid akhlaknya ini belum banyak dimasukkan, Pak. Sehingga tadi saya sampaikan kajian kita itu pengembangan manhaj tarjih. Maqasid akhlakiyah itu melihat hukum itu harus dibarengi dengan akhlak. Kenapa demikian? Karena orang beragama itu terkadang menjalankan syariat merasa benar, malah tidak disukai oleh orang lain. Berarti mana akhlaknya gitu? Ini kan penting untuk dimunculkan gitu. Sehingga maqasid akhlakiyah ini sangat penting. Sehingga orang yang beragama itu disenangi oleh orang lain, tapi tetap sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena banyak orang yang beragama mengabaikan Quran dan Sunnah karena untuk kepentingan supaya disukai semua orang. Tapi di sisi yang lain Quran Sunnah tapi malah nggak disukai oleh orang lain. Nah di Muhammadiyah itu kita di tengah-tengah ini Pak yang susah itu. Kita tetap Quran dan Sunnah, tapi tetap beragama dengan menyenangkan dan menggembirakan gitu. Dan ini yang tapi sekarang mulai sering dibahas Pak. Kalau dulu itu Muhammadiyah itu beragamanya kaku, sampai orang ngaji nggak boleh pakai jaminan ini juga Pak di sebagian tempat. Bancaan itu sama sekali nggak boleh. Padahal bancaan itu macam-macam toh. Tidak harus bancaan itu pasca kematian gitu. Tapi sekarang sudah mulai agak luwes Pak.
Sehingga orang beragama ngaji di Muhammadiyah itu tidak menyenangkan gitu. Karena tidak menyenangkan juga banyak tidak yang hadir. Karena memang ngajinya tidak menyenangkan. Di tempat yang lain sangat apa? Menyenangkan gitu. Ngaji nggak ada apa-apa gitu, cuma dimarahin saja gitu. Oke. Itu yang kita sebut apa? Maqasid akhlakiyah. Kita akan coba lihat maqasid akhlakiyah itu dari perspektif Al-Imam Ibn Rus. Al-Imam siapa? Ibn Rus, yang terkenal di barat dengan sebutan Averroes. Ini bapak peradaban barat. Dunia barat itu banyak berhutang budi kepada Ibn Rus. Ini ulama dari Cordoba. Cordoba itu apa? Spanyol. Beliau di barat terkenal sebagai pensarah Aristoteles karena banyak memberikan komentar terhadap apa? Aristoteles, yang mana peradaban barat maju sampai sekarang itu tidak lepas dari apa Pak? Pemikiran-pemikiran apa? Aristoteles. Ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini secara umum ya basicnya dari Aristoteles. Maka Ibn Rus ini dia sangat gila, penggila apa? Aristoteles itu. Dan yang kedua, beliau terkenal sebagai tabib. Tabib itu dokter, Pak. Menulis kitab Al-Kulliyat. Di dunia barat, Al-Kulliyat ini dijadikan referensi bertahun-tahun, Pak. Tapi di dunia Islam nggak dikaji sama sekali, Pak. Sebagaimana pandangan-pandangan filsafatnya itu setelah dikritik oleh Imam Ghazali, karena umat Islam terlalu ketakutan ketika bicara filsafat, langsung dihukumi apa Pak? Haram. Atau perilaku orang yang berfilsafat di dunia Islam itu hanya memahami filsafat itu metafisik, Pak. Orang yang belajar filsafat itu tidak sholat, tidak apa lagi, Pak. Pokoknya itulah menentang Tuhan gitu. Sehingga filsafat itu apa Pak? Dikasih stigma apa? Negatif. Itu yang terjadi di dunia apa? Dunia Islam. Sehingga kajian filsafat di dunia Islam ya tidak berkembang gitu. Tapi di sisi yang lain Pak, Ibn Rus itu ternyata ahli fikih gitu. Ahli fikih yang mana kepakarannya dalam fikih ini jarang apa? Dipertimbangkan, termasuk di dunia barat. Tapi bukunya ini Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini mulai dikaji di dunia Islam ya, meskipun di akhir-akhir ini. Ya sebenarnya kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, saya bicara sebentar aja Pak, ini sebagai pengantar. Soalnya kalau saya ngomong ini berjam-jam nanti ya nggak selesai, hanya ngomong apa Ibn Rus ya. Kitab ini lahir di masa Daulah Al-Muwahhidin. Di masa apa? Daulah Al-Muwahhidin. Daulah Muwahhidin itu apa Pak? Penguasa yang ada di Maroko Pak. Di Maroko, di Spanyol itu kan dulu satu kekuasaan. Daulah Muwahhidin itu memiliki pemikiran keagamaan mirip dengan Muhammadiyah. Mirip Pak, tapi tidak 100% ya. Dia dalam beragama itu menekankan orang beragama itu ya Quran dan Sunnah, nggak perlu kitab kuning kalau mungkin bahasa kita. Pokoknya kalau apapun Quran, Sunnah, nggak perlu kitab kuning gitu. Kitab kuning itu kan isinya pandangan para ulama. Dia menekankan pada Quran dan Sunnah. Daulah Muwahhidin ini sebuah kekuasaan yang apa? Kontras terhadap kekuasaan sebelumnya. Namanya Daulah Al-Murabbitin. Murabbitin itu madhabnya Maliki Pak. Sehingga penguasa yang baru harus melahirkan sebuah pemikiran yang kontras dengan penguasa sebelumnya. Dan kitab-kitab madhab Maliki itu dibakar ya, oleh Daulah Al-Muwahhidin.
Sehingga cara beragama itu langsung Quran dan Sunnah. Kalau kitab Al-Muwatta Malik itu nggak apa-apa. Tapi kalau kitab-kitab Maliki Al-Mudawwanah itu nggak ada gunanya. Menurut apa? Daulah Muwahhidin. Tapi di Muhammadiyah tidak semacam itu juga, Pak. Meskipun kita Quran dan Sunnah sebenarnya mempertimbangkan apa? Kitab kuning. Hanya saja kitab kuning ini hanya dikonsumsi oleh orang-orang tertentu gitu loh. Orang-orang tertentu itu yang mau ngaji, Pak. Atau yang apa? Yang masuk di majelis tarjih gitu. Tapi di kalangan bawah itu dianggap ya beragama itu hanya Quran dan hadis. Sebenarnya untuk memahami Quran dan hadis itu tetap menggunakan apa? Menggunakan kitab kuning supaya kita apa? Betul-betul bisa kembali pada Quran dan Sunnah. Dan Daulah Muwahhidin itu semacam itu dulu. Nah sehingga Ibnu Rus ini, Pak, Ibnu Rus itu menulis kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang pertama untuk apa? Menerima seruan untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Sehingga kalau jenengan Pak mengkaji Bidayatul Mujtahid, kitab ini populer, Pak. Ada yang punya itu. Terjemahnya juga sudah banyak ya. Tokoh kita itu banyak yang terpengaruh kitab ini, Pak. Misalnya Ki Bagus Hadikusumo. Itu tokoh Muhammadiyah ya, banyak menulis dalam bahasa apa? Jawa gitu. Itu salah satu tokoh yang atau ulama yang mempengaruhi itu Ibnu Rus. Hasan Bandung, jenengan sudah apa sering dengar. Itu dulu mulai mengkaji agama, suka perbandingan mazhab. Itu karena beliau pernah sowan atau pernah bersilaturahmi kepada seorang tokoh, dilihat di mejanya itu ada Bidayatul Mujtahid, dibaca oleh Hasan, loh ini kok kita perbandingan mazhab. Akhirnya dia mengenal kitab Bidayatul Mujtahid karena di masa dulu Hasan itu belajarnya otodidak, Pak, itu. Dan dunia apa, Pak, informasi nggak kayak secanggih sekarang. Kalau jenengan sekarang mau mengikuti apa lewat apa, Pak, YouTube bisa ya. Tapi di masa Hasan nggak ada akses informasi apa, Pak, seperti zaman kita. Sehingga Hasan itu untuk tahu kitab Bidayatul Mujtahid itu dia ketika itu apa? Sowan ke salah satu tokoh, kebetulan kiai itu di mejanya itu ada Bidayatul Mujtahid, dibaca Hasan, oh kitabnya ini kok bagus ya. Akhirnya esok harinya Hasan apa? Membeli kitab tersebut, Pak, itu. Kayak mendapatkan apa? Harta karun itu. Itu semangatnya Hasan ya. Tapi meskipun informasi di zaman kita apa, Pak, banyak, tapi semangat kita tentu tidak sehebat Hasan. Kita sudah ada fasilitas juga tidak digunakan. Majelis ilmu sekarang banyak, tapi yang datang siapa kan? Ya nggak ada, Pak, itu. Padahal sekarang belajar itu lebih mudah sebenarnya gitu. Oke. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu lahir sebagai kitab yang mana dia kitab ini bersandar pada Quran dan Sunnah. Nanti jenengan baca ya, bisa di-download di internet terjemahannya, atau kalau bahasa-bahasa bisa baca bahasa Arab, baca saja. Itu pasti setiap pendapat itu Quran dan Sunnah. Semua madhab itu punya landasan Quran dan Sunnah, Pak. Hanya saja cara memahaminya yang berbeda. Sehingga kalau kita apa, Pak, mengkaji madhab apa, jangan dibilang oh yang masuk surga itu satu. Tidak, karena semuanya ternyata apa? Bersandar pada Quran dan Sunnah. Cumanya metodologinya, cara memahami Quran dan Sunnah ini yang sering apa? Menjadi perdebatan gitu. Artinya Ibnu Rus itu ketika menulis Bidayatul Mujtahid itu menunjukkan bahwasanya fikih itu harus apa? Bersandar pada Quran dan Sunnah, tidak seperti yang dikembangkan mazhab Maliki.
ngaji fikih misalnya hanya level apa Pak? Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Itu rumusan fikih yang dalam Pak. Cumanya kekurangannya apa? Tidak disebutkan dalilnya. Tidak disebutkan apa? Dalilnya, sehingga melahirkan seorang ahli fikih hanya tadi Pak, dalilnya kitab. Dia tidak bisa mendiskusikan apa? Hadis gitu. Hadisnya ini bagaimana, cara memahaminya bagaimana? Tidak bisa. Hanya bicara hukum ya, oh ini dari kitab ini, dari kitab ini, menurut Imam A, ini menurut Imam B, ini, itu saja gitu. Tidak mendiskusikan apa? Dalil. Lah, Bidatul Mujtahid tidak seperti itu. Yang kedua Pak, kembali pada Quran, tetap mempertimbangkan apa? Kitab kuning atau mazhab. Sehingga Ibnu Rushd itu tidak hanya memunculkan mazhab Maliki saja, sebagaimana umumnya orang apa Pak, di Maghrib, di Maroko atau di Andalusia atau di Spanyol yang hanya apa, bermadhab Maliki. Tapi orang bermadhab harus apa, melihat juga mazhab-mazhab yang lain. Sehingga apa Pak, dalam kita kembali pada Quran dan Sunnah, tidak fanatik dengan satu mazhab. Itu sebenarnya yang ingin dimunculkan oleh siapa? Ibnu Rushd. Yang berikutnya Pak, kitab ini sebenarnya hanya bicara tentang apa? Tentang usul. Usul itu apa? Pokok. Maksudnya hanya pokok, nanti ada apa Pak? Ada fara itu cabang ya. Misalnya contohnya niat Pak. Niat yang usul itu, niat itu menjadi syarat atau rukun apa? Salat atau ibadah yang lain. Itu disebut apa? Usul Pak. Tapi kalau fara itu, niat itu redaksinya bagaimana? Kalau kita bermadzhab Syafi'i Pak, orang niat itu yang wajib apa Pak? Enggak. Kalau jenengan mau sholat duhur besok, yang wajib apa Pak? Redaksinya, niatnya bagaimana? Usolli fardhu subhi rakaat ini mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Ini yang wajib yang apa? Yang wajib yang mana? Usolli, saya sholat fardhu subhi, sholat wajib subuh. Rakaat ini disebut 2 rakaat. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Terus apa Pak? Imaman, posisinya jenengan imam atau makmum lillahi ta'ala, niatnya hanya Allah Ta'ala. Ini yang wajib yang mana Pak? Usolli fardhu subhi. Kenapa Pak? Usolli itu al-qasdu, menyengaja. Fardhu menyebutkan kalau sholatnya wajib. Subhi menentukan jenis sholat. Ini yang wajib. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau jenengan nggak ucapkan itu dalam mazhab Syafi'i tetap sah, meskipun yang populer di masyarakat Pak, bahasanya orang awam, niat itu apa? Lillahi ta'ala. Padahal lillahi ta'ala itu hukumnya hanya sunnah. Kenapa Pak? Namanya ibadah itu sudah dipahami, sudah dimaklumi. Tidak ada ibadah itu bukan lillahi ta'ala, sehingga menyebut lillahi ta'ala itu tidak wajib. Meskipun bahasanya orang awam kalau niat apa? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala dulunya Pak. Padahal sudah dipahami kalau namanya ibadah harus lillahi ta'ala. Nah, semuanya ini hanya diskusi fikih Pak. Tidak ditemukan di apa Pak? Dalilnya secara khusus. Masalah pokoknya Allah hanya berfirman apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau ibadah ya harus niat. Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Itu saja. Ini yang ada dalilnya gitu. Bisa dipahami ya? Nanti kalau yang usul macam-macam Pak, itu diskusinya panjang. Itu namanya masalah
cabang. Ibnu Rus nggak mau mendiskusikan itu karena itu hanya penalaran Pak, menggunakan akal untuk memahami dalil. Yang diinginkan oleh Ibnu Rus ketika kita bicara fikih yang punya landasan dari Quran dan Sunnah, bisa dipahami atau enggak? Bisa dipahami enggak? Kalau terlalu jauh nggak ada landasan itu, kata Ibnu Rus, tidak perlu untuk didiskusikan. Meskipun Ibnu Rus jangan dipahami tidak paham masalah apa? Far. Tapi far ini setiap orang yang belajar fikih Pak, nanti secara otomatis bisa mengembangkan sendiri gitu loh. Bisa melakukan analisa sendiri. Tapi yang paling penting yaitu kaidah pokok atau kaidah umum usul itu. Sehingga Bidayatul Mujtahid itu kelebihannya di sini ya. Itu sekilas tentang kitab apa? Bidayatul Mujtahid Pak. Saya cukupkan sekian. Nanti kalau saya ngomong ke situ ya, Pak, kita selesai nggak bakal habis Pak. Oke. Di kitab Bidayatul Mujtahid Pak, Ibnu Rus itu membagi pembahasannya menjadi 3. Yang pertama ada pembahasan usuliyah. Usuliyah itu berkaitan apa? Metodologi penggalian hukum. Itu diletakkan di bab pertama Pak. Hanya 2 halaman atau 3 halaman lah, gitu. Sedikit, tapi maknanya dalam. Gitu. Kemudian masalah fikih Pak di tengah-tengah itu, mulai kitab Thaharah sampai kitab Al-Aqdiyah Pak, kitab tentang bagaimana seorang hakim memberikan putusan gitu. Yang terakhir nanti dibahas tentang Al-Maqasid Al-Akhlaqiyah Pak. Jadi dari semua hukum yang kita kaji itu harus melahirkan seseorang yang punya etika. Hukum itu muncul berbarengan dengan etika. Sehingga ketika kita bicara hukum sebenarnya bicara tentang etika. Itu yang disebut apa? Maqasid akhlak ya. Bisa dipahami ya? Oke. Coba kita lihat Pak. Ketika Ibnu Rus berbicara tentang masalah hibah Pak. Hibah itu memberikan kepada seseorang apa Pak? Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala Pak. Atau wajhullah. Orang yang memberikan hibah ditarik kembali, hukumnya boleh atau enggak Pak? Enggak boleh Pak. Itu kesepakatan para ulama Pak. Ada pembahasan namanya al-i'tisar dalam fikih. Al-i'tisar itu apa? Seseorang ngasihkan hibah kepada orang lain kemudian tarik kembali Pak. Dalam hadisnya lebih dikatakan al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi Pak. Ini hadisnya penting. Orang yang menarik hibahnya itu seperti anjing yang muntah, utahnya apa? Ditelan lagi Pak gitu. Kalau utahan ditelan lagi itu rasanya enak atau enggak? Enak atau enggak? Kalau utah masih di sini di tenggorokan itu kan ya kita nggak merasakan apa-apa Pak, juga nggak jijik ya. Tapi kalau sudah jenengan keluarkan, jenengan masukkan kembali, merasa jijik atau enggak? Jijik. Meskipun sebenarnya kalau belum jenengan utahkan, itu kan dari tubuhnya jenengan loh. Kenapa kok menjadi jijik Pak? Soalnya sudah menjadi kotoran kan gitu. Sehingga kalau sudah menjadi kotoran, apa yang ada dalam tubuh kita Pak, ketika keluar itu kan menjadi kotoran. Kalau masih di dalam kan enggak jijik karena masih menyatu. Ketika sudah keluar menjadi kotoran. Nah, sehingga orang yang apa? Menarik hibahnya itu kayak apa? Anjing yang menelan utahnya sendiri. Oke. Tapi yang menjadi perdebatan Pak sekarang, kalau seorang bapak, kalau seorang apa? Bapak menghibahkan kepada anaknya misalnya sawah gitu. Sudah terjadi akad hibah Pak. Kemudian anaknya ditakdir meninggal Pak. Ditakdir apa?
meninggal. Boleh atau enggak bapak tadi mewarisi sawah yang ditinggalkan oleh anaknya tadi, Pak? Boleh atau enggak, Pak? Lah kok boleh? Punya keturunan tidak, Pak? Punya keturunan atau tidak anaknya itu? Ya nanti kalau dalam waris Islam semuanya kan ini kalau waris di kita, Pak, itu dikasihkan anaknya. Kalau waris Islam ya bapak ya tetap dapat itu. Tidak hanya anak itu. Kira-kira boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Kalau jenengan jawab boleh, itu jawabannya sesuatu yang dihibahkan, enggak boleh ditarik kembali. Hah? Tapi kan masalahnya itu dari hibah gitu. Nah, semacam ini, Pak, muncul dua pandangan. Yang pertama mazhab jumhur, Pak. Jumhur apa? Ulama yang pakai jawabannya jenengan tadi. Bapak itu boleh mewarisi dari harta yang sudah dihibahkan kepada anaknya ketika apa? Meninggal. Kecuali tadi kasusnya hanya seorang ayah dan anak. Tapi kalau orang lain nggak boleh, Pak. Oke. Itu ada hadis yang disebutkan oleh Imam Malik di kitab Al-Muwatta, Pak. Tapi dalam pandangan mazhab Dhuhri, Pak, bapak yang mendapatkan warisan dari hibahnya itu ya sebagaimana keumuman hadis tadi, Pak. Kal aid atau kal kalbi yaudu fi qaihi, kayak anjing yang menelan utahnya. Itu menurut mazhab apa? Dhuhri. Ibnu Rus ini mazhabnya Maliki, Pak, dia. Tapi Ibnu Rus itu dia enggak fanatik, Pak. Ibnu Rus itu mazhabnya Maliki, Pak. Dia menjadi hakim di kalangan apa? Malikiyah. Kakeknya itu seorang ahli hukum dalam mazhab Maliki. Ayahnya juga beliau juga apa? Seorang hakim dari mazhab Maliki. Tapi kehibahan dari Ibnu Rus, meskipun dia mazhabnya Maliki, dia di Bidayatul Mujtahid itu tidak selalu membela Bapak mazhabnya. Dia mengatakan qala al-qadhi, berkata hakim. Hakim itu maksudnya dirinya sendiri. Aruju fil hibah laisa min mahasinil akhlak. Orang yang menarik hibah itu bukan termasuk etika yang baik gitu. Orang yang tidak punya etika itu orang yang menarik apa? Hibahnya. Coba wasyari'u innama bu'itsa liyutammima mahasina al-akhlak. Asyari maksudnya Nabi itu diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang baik. Berarti Ibnu Rus melihat apa? Hukum itu jangan hanya dilihat pada aspek apa, Pak? Nas, tapi juga lihat etikanya gitu. Lihat apa? Etikanya. Ya nanti kalau kita tarik, Pak, bagaimana sedekah politik gitu. Itu saya nggak mau ke situ, Pak. Meskipun kita susah, Pak, susah, berat. Maksudnya kalau mau berubah apa, Pak? Tatanan demokrasi harus berubah. Mental masyarakat berubah, mental yang mau nyalin juga berubah. Kalau satu yang berubah, yang lainnya masih tetap biasa ya, tidak bisa, Pak. Tapi sebenarnya sedekah politik uang pakai pendekatan hati, Pak. Mana yang bilang boleh gitu? Boleh atau enggak? Tidak mungkin boleh, Pak. Sesuatu yang baik harus apa, Pak? Didapatkan dengan cara yang baik. Saya bicara di sini loh, Pak. Jangan salah dipahami. Kan pernah kita kaji dua pandangan. Ada pandangan apa? Ada fatwa yang sifatnya apa kemarin? Normatif apa? Masih ingat atau enggak? Normatif idealis dengan apa? Responsif apa, Pak? Realistis. Karena ada dua fatwa yang kontras itu. Tapi kalau pendekatan etika itu
itu tentu apa? Namanya money politik, sedekah politik ya tetap apa? Haram. Ya memang ini hukum tidak mungkin disepakati Pak. Jadi kan kalau saya ngomong ini pasti lawannya ada yang membolehkan. Hanya kita menggunakan pendekatan apa yang ini? Etika gitu. Karena nanti menjadikan apa Pak? Mental masyarakat bobrok gitu. Kok bobrok? Cari uang, nggak punya loyal, beli apa suaranya dijual untuk calon ini, yang lainnya ngasih yang banyak, ya pindah gitu. Ini kan mental munafik. Sehingga pejabatnya juga sama bobrok. Nanti kalau jadi ya mikir bagaimana mengembalikan uangnya gitu. Karena demokrasi kita butuh high cost, modal yang banyak gitu. Meskipun ini kita harus melihatnya komprehensif Pak, integralistik ya. Bukan hanya di satu sisi. Untuk ke situ butuh kesadaran semua Pak. Kalau hanya satu pihak yang lainnya masih bermain itu, ya kita amoh Pak gitu. Nganggur, nggak ada yang jadi di apa? Jago kita Pak. Hah? Tapi idealnya saya bilang ideal. Secara akhlak boleh atau enggak? Secara akhlak Pak, bukan secara realita loh, harus dibedakan loh. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Oke. Itu yang disebut apa tadi? Makoset akhlaknya. Jadi hukum itu lahir menciptakan orang yang apa Pak? Berakhlak. Money politik dianggap halal. Masyarakat yang menerima money politik Pak, menjadikan orang baik atau enggak? Munafik. Hukum bilang boleh kok menjadikan orang munafik Pak. Itu disebut apa? Makoset akhlakiyah. Kita fatwakan money politik itu boleh memperjuangkan kebenaran, tapi yang jenengan suap melahirkan akhlak yang bobrok. Jenengan yang nyuap juga bobrok nanti. Kenapa? Nanti kalau jadi ya mengembalikan modal. Bisa dipahami itu enggak? Enggak, kita berlatih berpikir Pak. Ini melihat dari kacamata siapa? Ibnu Rus. Jadi Ibnu Rus hukum itu harus apa? Melahirkan akhlak yang baik. Sebuah fatwa muncul harus menjadikan apa Pak? Orang yang beriman semakin berakhlak atau bermoral gitu. Itu pandangan siapa? Ibnu Rus. Gitu. Kemudian Ibnu Rus menjelaskan Pak, ini penting di penutup kitab Bidayatul Mujtahid. Di sana dikatakan annal ahkam asy-syar'iyyah tanqasimu qismain. Hukum syar'i itu dibagi menjadi dua. Qismun yaqdi bihi al-hukam, bagian yang para hakim itu memutuskan perkara dengan persoalan tersebut Pak. Dan di kitab Bidayatul Mujtahid yang dibahas dari kitab Thaharah sampai kitab Al-Aqdiyah Pak, itu sebenarnya semua hukumnya itu dijadikan landasan seorang hakim. Kalau enggak seorang hakim ya seorang mufti. Kalau hakim atau qadhi itu jabatan formal Pak. Kalau mufti itu apa Pak? Kultural gitu. Sebenarnya kan tugasnya sama toh. Kalau hakim itu formal, ditunjuk oleh negara, dibiayai oleh negara. Tapi kalau seorang mufti secara apa Pak? Secara kultural gitu. Ya meskipun sekarang kadang-kadang yo bisa juga mufti secara apa Pak? Secara formal juga. Tapi kalau di fikih itu kalau qadhi itu jabatan formal, kalau mufti non formal gitu. Yang kedua, itu hukum yang hanya masuk wilayah mandubun ilaih Pak, sekedar dianjurkan. Misalnya apa? Radus salam, menjawab salam. Tasmid al-atis, kalau orang bersin dijawab gitu.
Ini yang diletakkan oleh para ahli fikih di kitab Al-Jawami', Pak. Di kitab apa? Al-Jawami' atau Kitabul Jami'. Tapi sebelumnya saya ulang lagi ya. Dalam pandangan Ibnu Rus, hukum syar'i itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang disebut yang pertama legal formal. Bisa dipahami ya legal formal? Ini agak akademik sedikit nggak apa-apa ya. Insya Allah bisa dipahami, mudah. Legal formal itu hukum formal, hukum positif yang harus ditaati, mengikat. Yang kedua non legal formal, tidak mengikat. Berarti kalau fikih secara umum masuk legal formal atau non legal formal? Fikih legal formal, Pak. Fikih itu apa? Legal formal gitu. Dari kitab Thaharah sampai kitabul Aqdiyah, kitab tentang bagaimana memutuskan perkara. Ini kalau di Bidarul Mujtahid, di kitab yang lain mungkin susunannya beda. Ini mengikat. Non legal formal, misalnya jenengan tadi sunan-sunan, kesunan. Kalau ada orang sakit di jenguk, kalau apa? Orang bersih didoakan, kalau orang salam dijawab. Ini masuk legal formal atau enggak, Pak? Jenengan kalau ada orang salam, kalau enggak jawab didenda kan? Boleh diajukan ke pengadilan kan? Enggak ada, Pak, enggak ada. Iya. Yang non legal formal itu sama fuqaha ahli fikih di kitab dimasukkan di Kitabul Jami' atau jawabnya Jawami', Pak. Jamaknya apa? Jawami'. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta', Pak. Dalam kitab apa? Al-Muwatta'. Di kitab Al-Muwatta' itu kitab yang terakhir namanya Kitabul Jawami', bicara tentang bagaimana adab makan pakai tangan kanan, bagaimana minum nggak boleh berdiri misalnya, kemudian bagaimana apa, ini contohnya, bagaimana memberikan salam kalau orang naik kendaraan ngasih salam orang yang berjalan gitu, dan seterusnya. Tua apa yang muda ngasih salam yang tua gitu. Yang orang satu ngasih salam orang yang banyak itu namanya apa? Di Kitabul Jami'. Sebagaimana di kitab Bulughul Maram, Pak. Bulughul Maram meskipun ini kitab madzhab Syafi'i, tapi secara umum penyusunannya mengikuti Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik itu imam yang pertama kali membukukan kitab apa, Pak? Hadis plus fikih gitu. Sehingga di kitab Bulughul Maram, kitab yang terakhir itu disebut apa? Kitab kelengkapan. Kalau jenengan baca sendiri juga bingung, Pak. Waktu saya kecil itu bingung juga, Pak. Ini kok Kitabul Jami', kitab kelengkapan. Ini maksudnya kelengkapan bagaimana ya gitu. Maksudnya kitab kelengkapan itu kitab bicara tentang etika, adab, tidak ada hubungannya dengan legal formal. Bisa dipahami ya? Yang sebelumnya itu ada hubungannya dengan legal formal itu. Ya, itu. Dan sekarang, Pak, sebenarnya kalau kita bicara manhaj tarjih, ada 3 epistemologi ini: bayani, tekstual, burhani, rasional, irfani, apa? Intuisi atau hati nurani. Ketika kita bicara hukum itu harus apa, Pak? Harus apa? Lahir dan menjadikan apa, Pak? Orang semakin beradab. Itu pendekatannya lebih banyak apa? Irfani. Jenengan saya tanya money politik gitu. Meskipun jenengan berfatwa boleh memperjuangkan kebenaran, hati jenengan coba tanya. Menurut hati, Pak, bukan menurut nafsu. Menolak atau enggak, Pak? Menurut pendekatan irfani, menolak atau enggak? Nah, menolak, Pak. Mosok yo bareng bener kok corone kaya ngene. Pasti menolak, Pak. Meskipun secara rasional aku nek gak ngene, gak mungkin menjadikan apa? Calonku gitu. Antara rasional dengan hati nurani kadang apa, Pak?
kontradiksi. Bisa dipahami ya? Saya berani agak gini karena sudah selesai Pak ya. Kalau kemarin nanti jenengan, padahal saya bicara keilmuan Pak, mungkin tapi kan orang nangkap sesuatu itu kan tergantung bagaimana dia menangkapnya Pak. Kalau nggak seneng, oh ini ngendon-ngendoni semangat wong, menghambat calon saya supaya jadi gitu menang, nanti ditafsirkan semacam itu, padahal nggak ada maksud apa-apa. Oke. Dalam pandangan Ibnu Rus, as-sunan al-masru'ah al-amaliyah Pak, kesunan-kesunan yang disyariatkan secara amali itu ingin merealisasikan fadhail an-nafsaniyah Pak, yaitu keutamaan apa? Jiwa. Kalau kita apa? Mengamalkan hukum apapun Pak, itu sebenarnya apa Pak? Harus melahirkan apa? Seseorang yang semakin berakhlak. Bisa dipahami atau enggak? Menyejukkan orang lain itu yang disebut apa? Fadhail nafsaniyah. Ukuran orang yang soleh Pak, pasti disukai banyak orang ya mesti. Tapi kadang-kadang juga problem Pak. Terkadang apa di zaman sekarang banyak diciumi tangani, ternyata amalannya juga enggak jelas. Nah ini kita bicara normatif Pak. Normalnya orang yang soleh itu banyak disukai, meskipun kadang sekarang soleh juga enggak disukai. Yang enggak jelas solehnya enggak pakai ilmu disukai Pak. Yang soleh pakai ilmu nggak disukai. Kita bicara normatif, yang normatif. Oke. Bisa dipahami atau enggak? Ya, oke. Nah sekarang klasifikasi legal sunnah ya. Kata Ibnu Rus ya, ma yarji ila ta'zimi man yajibu ta'zimuhu wa syukri man yajibu apa? Syukruhu. Ada sesuatu yang kita harus memuliakan orang yang wajib dimuliakan, berterima kasih orang yang wajib diberikan apa? Terima kasih. Ini kita tujukan pada zat yang maha mulia, yaitu Allah. Masuk dalam ranah apa? Ibadah. Yang semacam ini kata Ibnu Rus itu masuk disebut sunnah al-karamiyah. Amalan-amalan sunnah yang menjadikan kita manusia yang mulia. Karena inna akramakum indallahi apa? Atqakum. Artinya kalau kita ingin memiliki kemuliaan harus melakukan ibadah. Itu kata siapa? Ibnu Rus. Artinya ketika kita melakukan ibadah, kita apa Pak? Menuju kemuliaan. Status kemuliaan kita itu ditentukan oleh ibadah. Oleh apa? Ibadah itu. Kemudian yang berikutnya Pak, selain ibadah secara umum di muamalah duniawiyah Pak, itu Ibnu Rus, kata Ibnu Rus, masuk 4 fadilah. Masuk apa? 4 fadilah. Saya harus selesai Pak ini. Maksudnya selesai pertemuan ini, sehingga pertemuan ke depan kan kita ngaji puasa Pak, yang lebih penting. Nah, ini apa Pak? Senam otak saja ini. Dengan senam otak. Mungkin jenengan saya yakin habis pulang juga sudah lupa gitu. Nggak, ini senam otak saja Pak, senam otak saja. Yang pertama, apa yang kembali dengan fadilatul iffah. Iffah itu kesucian Pak. Kembali pada apa? Kesucian. Ini sunnah-sunnah yang berkaitan dengan makan minum Pak. Orang kalau makan, makanannya harus halal. Ketika nggak halal, nggak suci. Kemudian apa lagi Pak? Kalau makan tangan kanan, kalau tangan kiri ya apa Pak? Ya semakin nggak baik gitu. Dilihat orang saja nggak pantas gitu. Itu yang berkaitan apa? Dengan makan dan minum.
Kemudian pernikahan, Pak. Yang berkaitan dengan pernikahan. Kenapa kok ada syariat nikah? Supaya orang itu apa, Pak? Punya legal ketika menghalalkan apa? Punya legalitas ketika menghalalkan apa? Ketika menghalalkan hubungan itu. Artinya semuanya ini untuk menjaga ifah. Ifah itu kesucian, Pak. Makan, minum dan seterusnya itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat misalnya di aplikasinya di manhaj di putusan atau fatwa tarjih. Yang pertama kita lihat tahlilan, Pak. Tahlilan Muhammadiyah, tahlilan pasca kematian ya, terus sedekah arwah atau apalagi istilah pitung dinani patang buluh nyatus nyewu, Pak. Ini kan berkaitan dengan makanan, Pak. Gitu. Kenapa nggak dilakukan oleh Muhammadiyah? Nggak dari akhlak ini loh, Pak. Menjaga kesucian itu. Apa kira-kira? Apa, Pak? Adat. Kemudian nggak, maksudnya orang tahlilan ya banyak alasannya, Pak. Memberatkan. Kemudian apa, Pak? Kalau terlalu banyak nanti banyak apa? Nasinya yang enggak termakan. Di situ di nilai-nilai ini loh yang perlu untuk dikaji. Sedekah bumi, Pak. Kenapa kok Muhammadiyah tidak sedekah bumi? Ya, tentu secara tauhid mungkin itu, Pak, bermasalah ya. Tapi kena sedekah bumi ya, ada apa? Ada masalah apa dengan sedekah bumi, Pak? Meskipun di satu sisi sedekah bumi itu yang menggembirakan, Pak. Tapi ada nilai-nilai yang tidak baik. Nah, misalnya yang saya pernah ikuti itu grebek, Pak. Grebek itu makanan segitunya apa, Pak? Royok-royokan dilempar-lempari, Pak. Itu secara etika orang kalau banyak grebek, Pak, secara etika baik atau enggak? Misalnya, Pak, di satu desa tiap minggu atau tiap bulan gerbekan, Pak. Melahirkan etika yang baik atau enggak? Yang pertama, Pak, pemborosan. Yang kedua apa, Pak? Mubazir. Yang ketiga apa, Pak? Egois apa, Pak? Ngoyok, si penting aku menang. Wong liya gak omah nyowis. Ini berkaitan dengan apa? Etika. Sesajen. Kenapa kok di Muhammadiyah tidak dilakukan? Dengan etika ada apa dengan etika sesajen yang bermasalah, yang berkaitan dengan makanan? Nah, membuat makanan, Pak. Meskipun dipahami, Pak, ini sedekah ke tikus, Pak. Sedekah ke apa? Hewan. Makanya larung laut nggak apa-apa. Sebagian saya dengerin ceramah, Pak. Kita sedekah ke ikan kok, siapa yang melarang? Sesajen siapa yang melarang? Kita sedekah pada tikus. Tapi yang menjadi masalah, Pak, tetangga jenengan sudah makannya sudah terjamin atau enggak? Kan di situ, Pak. Nanti jangan-jangan tetangga kita banyak kita lupakan, yang tikus enggak dengan sedekahi tetap makan, kok jenengan apa? Sedekahi. Itu kan yang perlu untuk apa? Dihubungkan dengan etika ifah tadi, Pak. Pernikahan, Pak. Di putusan tarjih, kenapa nikah harus dicatat, Pak? Padahal di zaman Nabi tidak pernah ada pencatatan nikah. Nikah baru dianggap punya legalitas secara hukum ketika ada akte nikah. Kemudian cerai kalau ada akte cerai, Pak. Kenapa demikian? Yang ini juga apa, Pak? Menjaga kesucian tadi, kesucian. Kalau tidak dicatat, ya berapa banyak nanti terjadi apa, Pak? Perceraian. Kalau misalnya seorang suami hanya bilang ke istrinya, kamu saya talak, lepas, Pak. Kira-kira tatanan masyarakat hancur atau enggak?
Hancur Pak sekarang. Ya kalau di zaman dulu banyak orang yang soleh Pak. Kalau sekarang ini kan nggak jelas ya. Sholat. Nah, kemudian puasa sunnah meskipun di hadisnya itu berkaitan dengan seorang suami minta izin pada seorang istri meminta suami pada suami. Tapi kenapa di Muhammadiyah juga harus dipertimbangkan suami juga minta izin pada istri, karena yang punya hubungan kebutuhan biologis itu tidak hanya istri, tidak hanya suami tapi juga istri gitu. Misalnya kalau jenengan kan guyonnya Pak, seorang suami habis di jalan lihat orang cantik, istrinya pulang puasa nggak bisa memenuhi nafsunya. Tapi kenapa nggak dibalik Pak? Sekarang wanita keluar atau nggak di luar Pak? Ya kalau keluar melihat laki-laki kayak Nabi Yusuf Pak. Ya. Bingung nggak? Apakah pulang jenengan puasa kan juga repot. Iya, itu yang disebut fadilatul iffah, yaitu menjaga kesucian. Yaitu makan, minum, nikah itu. Sehingga semua yang berkaitan dengan hukum dalam pandangan Ibnu Rushd ya, yang tadi makan, minum, nikah dan seterusnya itu sebenarnya bicara tentang fadilatul iffah atau kesucian. Berikutnya tentang keadilan, etika keadilan atau justice ya. Maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya Mbak. Ada nggak bisa saya baca tagnya, terlalu lama nanti ya. Meskipun kalau dalamnya tagnya Pak. Yang pertama fil amwal, dalam harta. Fil amwal itu dalam harta. Kenapa riba tidak boleh Pak? Riba fadl. Beras 1 kilo yang baik, beras 1 kilo yang baik ditukar beras 2 kilo yang jelek. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena Islam melihat timbangannya harus sama. Karena satu jenis meskipun kualitasnya beda. Solusinya apa? Yang jelek dijual dulu, uangnya dibelikan yang baik. Tapi kalau langsung ditukar nggak boleh itu. Kemudian fil abdan, dalam badan, sehingga hukuman kisos dan seterusnya Pak, itu sebenarnya ingin merealisasikan keadilan badan. Kemudian kehormatan, ada dignity ya. Kehormatan seorang itu, kehormatannya harus dijaga. Sebenarnya Ibnu Rushd itu sudah bicara tentang tadi Pak, maqasid syariah yang versi Satibi. Sudah ada keadilan harta, keadilan badan, fisik, dan keadilan kehormatan. Semuanya ini harus diletakkan pada proporsinya. Kalau kita ingin aplikasikan dalam fatwa dan putusan tarjih, sebenarnya zakat profesi itu ya realisasi dari keadilan Pak? Harta petani yang hasil Pak? Hasil panennya saja segitu ya, 5 wasak itu Pak? 300 so atau 7 kintal setengah berupa beras, itu kena kadar zakat 5 atau 10%. Dan sekarang banyak profesi yang lebih mensejahterakan daripada petani. Itu dokter, pejabat, macam-macam Pak. Per bulannya berapa gitu. Kemarin DPR itu katanya per bulannya kurang lebih 35 juta Pak ya. Iya. 35 juta uang Pak itu ya, bukan angka itu. Itu kali 5 tahun berapa Pak itu? Kurang lebih 2M Pak. 2M itu untuk nyalon habis berapa? Habis 4 itu. Nah, berarti minus 2 Pak. Itu ada yang kalau minus 2 itu masih kecil Pak. Bisa juga yang berani lebih heboh lagi Pak. Nggak digaji saja berani kalau bisa main proyek Pak. Artinya
sebenarnya secara rasional itu apa Pak? Minus Pak. Gunanya kan gitu Pak. Itu zakat profesi ya, sehingga zakat profesi itu tadi untuk merealisasikan apa? Keadilan dalam apa Pak? Harta. Hukuman koruptor disolati atau enggak? Kalau terjih bilang apa Pak? Tidak disolati. Bagi pemuka agama Pak, meskipun kalau tokoh agama tidak perlu untuk ikut, meskipun tetap masih ada kewajiban kita apa? Mensolati itu. Itu sebenarnya juga berkaitan dengan tadi hukuman. Kalau di zaman dulu itu berkaitan dengan kisos dan seterusnya, karena memang karena di konteks modern sekarang ya itu masih belum bisa diaplikasikan. Pekerjaan jurnalis Pak, jurnalis itu kan mencari apa Pak? Berita itu kan apa Pak? Menyebar aib. Padahal aib seseorang harus dilindungi. Tapi kenapa dalam konteks jurnalisme itu kok diperbolehkan? Kenapa? Karena tadi memunculkan keadilan juga atau kemaslahatan, meskipun hukum asalnya apa? Tidak boleh gitu. Iya. Kemudian yang ketiga, sebelum kita masuk ke terakhir, ini tentang fadilah as-sakha. Sakha itu kedermawanan. Artinya beberapa hukum di Islam itu sebenarnya lahir yang secara khusus berkaitan dengan harta bendaan atau kepemilikan, itu untuk merealisasikan apa? As-sakha. Sakha itu apa? Dermawan. Orang Islam orang yang mempraktikkan hukum itu harus semakin dermawan, tidak semakin pelit Pak. Dan zakat dalam pandangan Ibnu Rushd itu sebenarnya ada dua nilai ya. Yang pertama tadi teologi sosial atau welas asih, ini di Muhammadiyah juga sudah bicara tentang ini Pak. Yang kedua sharing kebahagiaan atau happiness ya. Jenengan apa? Diberikan harta, sebenarnya kan ada istirak fil amwal kalau bahasanya Ibnu Rushd ini. Istirak fil amwal itu harta yang kita miliki itu sebenarnya bukan milik kita secara apa? Totalitas atau penuh. Ada hak fakir dan miskin, dan sehingga ketika jenengan menunaikan zakat, infak atau sedekah, itu sebenarnya sharing happiness atau membagikan apa? Kebahagiaan. Kalau jenengan dikasih nikmat segini banyaknya harta ini, dibagikan, di-sharingkan ke orang yang membutuhkan. Itu maksudnya gitu. Itu apa? Sakha. Artinya hukum itu harus melahirkan orang semakin apa Pak? Semakin dermawan. Kalau ada sebuah hukum justru apa Pak? Menjadikan seseorang itu sempit, pelit. Itu berarti ada masalah. Kata siapa? Ibnu Rushd. Dan di Muhammadiyah Pak, di Muhammadiyah ya, teologi sosial ini kan sudah dirintis, sehingga Muhammadiyah itu lebih banyak memberi daripada meminta ya. Meskipun kemarin Pak di Munas Tarjih Pak Hamim Ilyas itu guyon Pak, di money politik pemilu ini di sebagian desa yang mayoritas Muhammadiyah harganya lebih tinggi daripada yang non Muhammadiyah. Dalam hati saya, kalau di Bojonegoro gimana Pak? Jenengan lebih mahal atau lebih murah? Lebih murah ya Pak, 50.000 gitu. Tapi di situ kan apa? Ada nilai perjuangan. Nah, itu artinya apa? Ada mental memberi daripada menerima.
Nah, yang terakhir ini yang berkaitan dengan fadilah as-saja'ah. Saja'ah itu keberanian yang maksudnya berkaitan dengan riasah, yaitu kepemimpinan. Sebenarnya kalau kita bicara kepemimpinan dalam konteks yang pernah kita bahas itu, sebenarnya Ibnu Rus juga banyak bicara tentang kepemimpinan. Nah, itu dalam pandangan Ibnu Rus ya, saja atau keberanian atau kepemimpinan itu urgensinya dua ya, karena manusia itu disebut makhluk sosial, sehingga kepemimpinan itu menjadi syarat kehidupan sosial. Yang mana kehidupan sosial itu kan harus harus dipimpin oleh seorang pemimpin. Bahasa aslinya Ibnu Rus ya, al-ijtima' allati huwa syartun fi hayatil insan wa hifdzu fadailihi al-amaliyah wa ilmiyah. Ini sama dengan Al-Mawardi, Pak. Dengan adanya kepemimpinan itu memproteksi amal dan ilmu, amal kita dalam beragama dan juga keilmuan. Bukan keilmuan yang sebagaimana yang Pak Wikon itu yang objektif atau enggak gitu. Kepemimpinan yang baik kan itu Pak bisa memproteksi ilmu, sehingga ilmu itu objektif atau independen, tidak berdasarkan siapa yang ngasih proyek. Pak, saya punya dana sekian ya, coba lakukan riset tapi hasilnya sesuai keinginan saya, itu tidak ada independensi. Jadi ilmu, atau mungkin yang sederhana Pak, jenengan suruh ngasih fatwa ya, pokoknya iya awak kayak fatwa yang sesuai keinginanku, tak kayak duit, itu berarti kan tidak berdasarkan ilmu, Pak. Soal fatwa itu kan sekarang membingungkan, Pak, dengan itu sesuai pesanan, Pak, gitu. Ilmu juga semacam itu. Nah, kemudian Ibnu Rus juga bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam beragama itu ada mahabbah, kecintaan, ada apa Pak? Kebencian, atau bahasa Ibnu Rus itu bighdhah gitu. Artinya ketika kita mencintai harus karena Allah, membenci juga karena Allah. Tapi tantangan amar ma'ruf nahi mungkar itu kata Ibnu Rus dikatakan apa? Di sana al-ikhlal bihadhi sunan. Banyak umat Islam yang tidak memiliki kesadaran tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah, ini Pak. Yang kedua, kenapa tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar atau justru terjerumus pada kemungkaran, yaitu al-mu'taqid fi syariah, kerusakan akidah, Pak. Ketika akidah rusak, maka amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak mungkin berjalan. Dan ketika Ibnu Rus menutup bahwasanya hukum itu tidak lepas dari 4 etika, 4 fadilah tadi. Yang pertama iffah, kesucian. Yang kedua al-adalah, keadilan. Yang ketiga Pak? Sakho, kedermawaan. Yang keempat syaja'ah, keberanian. Keberanian itu ya memiliki jiwa kepemimpinan, amar ma'ruf nahi mungkar itu. Semuanya ini dikatakan oleh Ibnu Rus wal ibadah allati hiya kasyurut fi tathbiti hadhil fadail. Ibadah itu yang menjadi syarat untuk menetapkan fadilah-fadilah ini. Sehingga kalau kita bicara 4 hal ini Pak, konsepnya yang sudah sangat dalam, itu harus ibadah dulu pondasinya. Sehingga kitabul jihad dalam fikih Pak, itu di bab pertama atau di bab keberapa Pak? Fikih pertama kali kitabul jihad atau kitab apa Pak? Kitabut thaharah Pak. Kenapa Pak? Jangan sampai orang semangat jihad tapi thaharah saja, istinja saja enggak bisa Pak. Karena ada orang yang semangat berapi-api Pak, tapi keilmuan dasar tentang thaharah saja enggak
nggak paham. Maksudnya konsepnya itu melayang-layang Pak, sudah bicara jihad, sudah bicara macam-macam, khilafah macam-macam. Ternyata fikih itu adalah yang dasar saja, nggak paham. Itu kenapa di fikih itu dipahami bahwa jangan sampai ada seorang mujtahid ternyata dia nggak tahu cara apa cebok atau istinja. Kan mujtahid itu kan semangatnya luar biasa Pak, membela agama Allah, tapi istinja nggak bisa. itu apa dalam pandangan siapa? Ibnu Rusdi. Intinya ini tawaran Ibnu Rusdi Pak, bahwasanya hukum itu tidak bisa dilepaskan dari etika. Hukum yang baik itu melahirkan etika yang baik. Tidak mungkin ada sebuah hukum difatwakan ini halal tapi sebenarnya menyebabkan kebobrokan mental atau moral masyarakat. Itu kajian kita ada yang ditanyakan atau enggak ada ya? Ya monggo Pak. Banyak juga boleh. Ya. Pada makanan, tapi yang pertama yang kedua ini yang sekitar ini, kalau saya lihat itu kaitannya dengan kepercayaan pra-Islam. Jadi kalau kita masih percaya pada hal-hal yang sebelum Islam, berarti kan kita menduakan. Contohnya ini kan kaitannya dengan animisme ya. Nah, jadi kalau di dalam diri kita masih ada animisme, berarti kan masih ada percaya bahwa selain Allah itu masih ada kekuatan. Nah yang sesajen ini contoh yang saya ambil misalnya para petani itu kan yang di kota Pirit itu di agama Hindu itu ada namanya Dewi Sri. Dan itu memang disebut-sebut di dalam ketika doanya yang asli dalam bahasa Jawa. Dewi Sri itu dalam silsilah Jawa itu kan istri dari Dewa Wisnu, Dewa Lombok. Jadi kalau ini memang dari urusan dan fatwa, mungkin ini lebih melindungi ke sisi akidahnya. Karena ini kalau betul diamalkan, memang tadi apa 200.000. Ya. Jadi tahlilan sedekah bumi sesajen ya. Ya, semuanya ini kan tentu ada kaitannya dengan akidah ya. Tidak, amalan ini kan tahlilan keyakinannya apa? Menggantungkan keselamatan orang meninggal dengan acara tahlilannya itu Pak. Harus ngasih makanan, tidak sekedar didoakan. Itu kan. Dan tahlilan ini jelas ya dari kitab-kitab lupa saya itu yang ditemukan ya, ada di ayat-ayatnya ada. Misalnya telung dino, pitung dino, patang puluh, nyatus, nyewo, itu kan memang tradisi Hindu atau Buddha gitu. Ada Pak, saya lupa itu di kitabnya. Ya, artinya ini kan proses islamisasi itu. Tapi kritik kita itu di samping itu jelas ini peninggalan Hindu dan budaya. Dari ini loh Pak, sedekah yang memberati. Sedekah itu baik, tapi kalau modalnya banyak itu tidak hanya dikritik oleh Mbak Ahmad Dahlan, sudah dikritik oleh Mbah Soleh Darat itu di bukunya Al-Majmu'ah As-Syariah Al-Kafiyah itu yang bahasa Pegon itu. Dia mengkritik tentang tradisi tahlilan itu memberati orang yang keluarga yang meninggal di situ. Tapi yang
berkaitan dengan ifah, makan dan minum ini masuk israf atau mubadir atau tidak, yang membutuhkan apa Pak, modal yang cukup banyak itu. Sehingga tadi ada yang prioritas, ada yang tidak. Itu yang prioritas mungkin apa Pak, ditinggalkan karena untuk mengejar di tahlilan. Sedekah bumi ya jelas ya, sedekah apa? Sedekah bumi, kemudian sesajen tadi ada Wiwit, Dewi Sri apa Pak, istrinya dewa Wisnu itu dewa pelindung. Kalau Siwa itu pengrusak, kalau Brahmana pencipta Pak. Itu apa, Trimurti dalam agama Hindu gitu. Itu ada Brahmana, ada Siwa, ada apa Pak, Wisnu gitu, yang punya tugas masing-masing gitu. Yang kita lihat kan sesajen itu makanan itu untuk menjaga ifah tadi tidak boleh apa, diletakkan tidak pada tempatnya, makanannya dimakan. Tapi kalau tadi Pak, makanan enak kemudian ditaruh di bawah punden atau gerumbul ya, atau di pojok sawah, itu ada ndoknya yang ambil Pak. Ndok. Tapi kalau sekarang wiwit semakin besar Pak. Di tempat saya itu wiwitnya malah apa, dikoordinir Pak. Meskipun ya acaranya apa, sekedar apa, bancaan Pak, tapi kadang-kadang memunculkan bagi masyarakat awam nanti berkaitan dengan apa, sukses atau tidaknya apa Pak, panen itu ditentukan pada wiwit. Nanti kan ada komentar, oh ternyata panennya kemarin gagal. Kenapa? Karena nggak diwiwiti kan, itu jadi jadi masalah. Gimana Pak? Nah ya mbak Serine serengan kan itu. Nah, sehingga meskipun itu sudah diislamisasikan Pak, tapi ketika apa, dibiarkan lepas di masyarakat, itu tetap muncul apa, keyakinan yang terkadang apa, menyimpang dari akidah Islam. Kan tadi kan problemnya itu ya. Meskipun hanya bancaan saja ya cuma didoakin macam-macam, tapi kan nanti kalau gagal panen misalnya, oh mbok seringnya serengan, atau mungkin dulunya wiwitan terus nggak wiwitan, puso, itu apa, menganggap yang memiliki kesuksesan panen itu Dewi Sri. Mungkin sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.